qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Al-tsalits, hadis yang ketiga, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas. Ini sudah sering kita dengar, kemarin juga riwayat sebelumnya, yaitu riwayat yang berisikan doa Nabi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu dan seterusnya, yaitu juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib yang lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi, meninggal 68 Hijriah di kota Taif, meriwayatkan hadis banyak 1660 hadis. Beliau berkata, kana akhir qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Karena dahulu akhir qauli Ibrahim, perkataan terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam, hina ulqiya, ketika beliau dilemparkan, finnar, ke api, hasbiyallah wa ni'mal wakil, yaitu ucapan beliau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di dalam kalimat ini adalah riwayat Imam Abdullah ibn Abbas, juga disebutkan di situ hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha, kalimat hadis kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim, dikatakan oleh Nabi Ibrahim, hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke api. Wa qalaha, dan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, hina qalu, ketika dikatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang sedang berkumpul untuk mencelakai kamu, fakshauhum, maka takutlah kepada perkumpulan mereka, fazadahum imana, lalu bertambah iman mereka, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, rawahu al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, yaitu Abdullah ibn Abbas yang cerita hasbunallah wa ni'mal wakil, adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, dan ucapan Nabi Muhammad ketika dikatakan kepadanya, ini adalah orang-orang yang sudah berkumpul untuk mencelakai wahai Nabi Muhammad, takutlah engkau. Maka bertambah imannya Nabi Muhammad, dan mereka mengatakan, yaitu sahabat dan juga Nabi Muhammad, mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis ini walaupun di dalam segi sanad kelihatannya mauquf. Mauquf itu artinya hanya nyampe ke Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas di hadis pertama itu cerita. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Nabi Ibrahim dan ucapan Nabi Muhammad. Ini namanya mauquf. Jadi dia nggak bilang qala Rasulullah, tapi dia cerita hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, dan ucapan Nabi Muhammad ketika dikatakan kepadanya orang-orang berkumpul untuk mencelakai. Ini namanya hadis mauquf. Tetapi kata para ulama, perkataan sahabat yang lafadznya mauquf dihukumi seperti marfu. Dihukumi marfu. Marfu itu apa? Nyambung ke Nabi. Kalau perkataan sahabat tadi berbicara tentang akhirat dan berbicara tentang perkataan orang-orang terdahulu. Jadi Abdullah bin Abbas kan cerita tentang Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun tidak dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dulu Rasulullah bersabda, kata Nabi enggak. Tapi dia bilang, dulu hasbunallah itu adalah ucapan Nabi Ibrahim. Walaupun dari segi sanad mauquf, tapi hukumnya namanya marfu. Jadi perkataan sahabat yang cerita tentang orang dulu itu disebut marfu. Nah, walaupun sanadnya mauquf. Kalau kita mau bukan mauquf lagi kalau kita. Dulu orang-orang Indonesia waktu datang di zaman Belanda, kita nggak ngalamin masa Belanda. Itu namanya kita nggak marfu tuh, kita nggak nyambung karena kita nggak ketemu. Beda dengan sahabat, kalau cerita orang dulu berarti marfu. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat cerita tentang orang dulu ngarang. Karena dia pasti mendengar dari Nabi, cuman nabinya nggak disebut. Makanya Abdullah bin Abbas bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan Nabi Ibrahim. Itu marfu hukumnya, walaupun Abdullah bin Abbas nggak nyebutin
Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah bersabda, hasbunallah, nggak pakai begitu, langsung aja dipotong. Itu namanya marfu. Nah, intinya, alhamdulillah tidak ada perbedaan. Hadis ini marfu secara hukum. Ini benar-benar cerita yang didengar oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cerita, apa ceritanya? Dulu ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum atau saat dilempar ke api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini cerita Nabi Ibrahim kan sudah ma'ruf, sudah sangat terkenal sekali. Ketika diketahui bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan kepala atau memutus kepala para berhala sesembahan kaum Raja Namrud, maka Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim. Setelah dialog yang kita ketahui, lalu ditangkaplah Nabi Ibrahim. Lalu Raja Namrud membuat api. Api itu yang sangat besar sekali. Disebutkan tidak ada kobaran api yang dibuat oleh seseorang melebihi kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud. Bukan hanya sekedar padang pasir yang ditumpuk dengan kayu, tetapi padang pasir itu digali yang dalam, kemudian ditaruh api kayu lalu dibakar. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun diikat. Setelah diikat kaki, tangan, badan, lalu siap dilempar. Tapi karena apinya yang sangat besar sehingga tidak bisa dilempar dengan tangan. Akhirnya dibuatlah majani, yaitu majani ini sebuah ketepel jadi kayak selepetan begitu, ditaruh, ditarik, nanti dilepas. Jadi Nabi Ibrahim itu bisa terlempar jauh ke dalam kobaran api. Karena kalau dilempar begitu deket aja nggak bisa, karena panasnya api yang begitu besar dibuat oleh Namrud. Maka disebut an-nar. Jadi arin adi dikatakan di hadis ini kada disebutkan falamma Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan finnar. Nar di sini bukan neraka, an-nar, tapi maksudnya adalah disebut an-nar, api, dengan al-ma'rifah, maksudnya api yang dibuat oleh Raja Namrud. Itu sudah diketahui Raja Namrud buat api yang begitu besar. Dan ketika sudah siap dilepas, mau dilepas itu sudah ditarik di ketepel itu ya, di selepetan itu ya ditarik. Saat itu malaikat Jibril datang menemui Nabi Ibrahim. Dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, apakah engkau punya hajat? Malaikat Jibril menawarkan ke Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala, amma ilallah fana'am. Katanya, kalau kamu wahai Jibril, saya nggak punya hajat. Tapi kalau sama Allah maka iya, saya punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuatnya akidah Nabi Ibrahim. Sudah dilepas saja begitu langsung masuk kobaran api. Malaikat Jibril nawarin, punya hajat nggak sama saya? Kata Nabi Ibrahim, nggak. Sama kamu nggak, tapi kalau sama Allah iya. Maka ini luar biasa. Kalau kita kan lain. Orang sudah sakit parah, berobat di sono-sono nggak baik-baik, ditawarin medukun, pasti baik. Iya nggak apa-apa, dukun-dukun dah yang penting baik. Hilang tuh tauhid kita itu. Kadang-kadang ada mau mencapai derajat, misalkan jabatan yang tinggi, bisnis yang besar, kadang nggak memperhatikan halal haram, musyrik nggak musyrik, caranya yang penting menang. Itu karena tauhidnya. Tapi Nabi Ibrahim enggak, walaupun api yang begitu besar tidak menggoyahkan tauhid dan imannya. Padahal kalau dia minta sama sama malaikat juga nggak apa-apa, malaikat nawarin. Tapi tetap inilah kata para ulama kemurnian akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Amma ilaika fala, kalau sama kamu hai Jibril enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kalimat yang
terakhir diucapkan sama Nabi Ibrahim. Setelah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, dilepas sama orang-orang kafir, akhirnya dia terbang. Jadi bukannya dari sini ke sini, terbang. Karena selepetan seandainya nggak ada api, jatuh aja bisa mati. Karena di selepetannya tinggi, jauh, dia terbang. Dan waktu terbang itu yang hadir di pembakaran Nabi Ibrahim bukannya raja doang, seluruh masyarakat. Kan zaman itu hidupnya di Irak. Raja Namrud ini di wilayah Irak. Zaman itu hampir semua orang keluar. Nggak ada yang nggak keluar. Karena melihat api yang begitu besar dan adanya Nabi yang akan dibakar. Jadi semuanya melihat. Terbang itu Nabi Ibrahim. Itulah kalimat yang pertama yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum dilempar ke api. Makanya disebutkan di situ, qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Itulah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, yaitu api yang dibuat oleh Raja Namrud. Kelihatan raja jelas ngelihat, tapi yang ngelihatnya agak jauh semuanya. Tapi kelihatan Nabi Ibrahim itu terbang. Ketika Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah Subhanahu wa taala langsung katakan kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, yaitu api yang dibuat oleh Raja Namrud. Kuni, jadilah kamu bardan wa salama, dingin dan keselamatan. Kata para ulama, kalau hanya dikatakan bardan, Nabi Ibrahim kedinginan di dalamnya. Tapi pakai salama berarti dingin dan selamat. Nah itu luar biasa. Kalau Allah bilang ya narukuni bardan ala Ibrahim, Nabi Ibrahim kedinginan di dalam. Tapi bardau wa salama ala Ibrahim. Pas sampai di tengah, itu Nabi Ibrahim jatuh dengan selamat di kobaran api, dan dia bilang tidak ada iklim udara yang lebih nikmat daripada di dalam api. Bukannya dingin, bukan hangat, paling nikmat. Kata beliau, tidak ada udara iklim yang paling enak melebihi berada di kobaran api yang sangat besar itu. Nah ini tentunya untuk cerita Nabi Ibrahim. Jangan kita pakai hasbiyallah wa ni'mal wakil, pakai ngomong lagi ya narukuni bardan. Masak nggak pakai nggak pakai centrong, main gorengan, main tangan aja begitu goreng, hati-hati. Itu makom antum nggak bisa nyuruh ya naru bardan, tetap aja panas, beda ini. Nah ini ada juga orang yang ngamalin, Ustaz katanya kalau baca ini api jadi dingin. Nah, antum jangan coba-coba ada itu. Ini akhirnya dilempar di dalam. Pas dimasuk ke tengah, semua orang bingung ngelihat. Kenapa? Nggak kebakar, duduk dengan santainya, berdiri, bergerak seperti biasa. Nggak teriak, nggak apa. Pertama yang masuk Nabi Ibrahim itu yang lepas iketan. Talinya kebakar, talinya itu, tali kaki yang ngikat, badannya terlepas. Uqat itu ikatan-ikatan kebakar semua. Jadi dilepas bebas. Kalau itu nggak kebakar juga, dia nggak bisa bergerak juga di dalam api. Jadi yang disuruh bardan wasalama badannya, sementara si tali-tali itu nggak bardan, angus. Makanya dia bilang ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi talinya hancur semua, lepas. Akhirnya dia bebas di dalam api. Berapa lama Nabi Ibrahim di dalam api Raja Namrud? Kata para mufassir 40 hari. 40 hari nggak padam itu api. Masih sampai habis 40 hari. Bahkan ada yang mengatakan 50 hari. Paling sedikit riwayat 40 sampai 50 hari. Allah, berapa? Bukan sehari langsung keluar lagi, nggak keluar di dalam. Berarti bukan cuman adem selamat, enggak, kenyang salama, nggak keluar, makan nggak minum,
Ternyata dikasih oleh Allah makan dan minum di dalam kobaran api. Apinya kalau kita ya nggak panas, air kepanasan enggak. Makan minum seperti biasa, normal. Bahkan waktu ngelihat seperti itu, mbak ibunya ngelihat lagi, ibunya namanya seorang ibu. Walaupun akidah beda, tetap ada rasa. Tapi tiap keluar, begitu lagi. Akhirnya ibunya bilang, ni'mar Rabb, katanya ni'mar Rabb, sebaik-baik Tuhan. Itu kata ibunya. Bapaknya bilang, katanya apa? Ni'mar rabbuka ya Ibrahim, katanya sih. Bapaknya nggak ngakuin. Kan bapaknya juga kafir. Sungguh sebaik-baik Tuhan, Tuhanmu wahai Ibrahim. Qad najjaka rabbuka ya Ibrahim. Tuhanmu telah menyelamatkanmu wahai Ibrahim. Tapi tetap dia nggak beriman. Begitulah hidayah. Begitulah taufik hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akhirnya rajanya juga bingung. Akhirnya coba deketin saya, dideketin sama rajanya. Bener, duduk santai dia. Bukan sehari, 2 hari. Kata para ulama ahli sirah, ahli tarikh, sekitar 40. Ada yang bilang lebih dari 40, ada yang bilang 50 hari. Lalu setelah padam apinya, sampai habis, baru Nabi Ibrahim keluar. Jadi dia nggak lari, nggak keluar setelah keluar. Tapi waktu keluar, takut pasukan mikir-mikir juga nih, wah ini apa? Mau diburu ngilu juga. Sampai raja bilang, "Hei Ibrahim," sebagian di dalam riwayat, sebagian yang nonton ada juga yang beriman akhirnya. Ngelihat kayak begini, wah benar ini. Nabi Ibrahim nih benar-benar seorang apa? Nabi kalau sehari, 2 hari atau lari, dia selamat tapi bisa lari keluar. Mungkin kebetulan, keberuntungan. Ini berhari-hari tinggal di situ. Ini sesuatu yang nggak normal ini mukjizat benar-benar ini. Akhirnya sebagian beriman, tapi sedikit. Raja bukan beriman, kagum dia si Raja Namrud ini. Wah hebat raja, Tuhanmu hebat. Kalau begitu saya pengen berkorban untuk rajamu. Dia mau berkorban. Saya pengen ngasih sajen. Nah, kalau bahasa kita ngasih tumbal atau ngasih apa? Berapa? 1000 unta. Karena Raja Namrud ini termasuk raja besar. Sama dengan Fir'aun. Jadi raja besar tapi ini juga sebelum Fir'aun ini. Sebelum Fir'aun yang Nabi Musa. Hidupnya zaman Nabi Ibrahim. Nabi Musa belum lahir. Akhirnya dia bilang saya pengen motong unta 1000 sebagai tumbal untuk Tuhanmu. Oh nggak bisa. Kata Nabi Ibrahim nggak bisa. Allah nggak menerima tumbalmu, korbanmu, sedekahmu kecuali engkau beriman dulu. Ngamuk. Tuhanmu sombong banget katanya. Ini 1000 unta saya potong nggak mau. Ngamuk lagi dia. Nabi Ibrahim, ya maaf nggak ada basa-basi biar apa? Biar atau rasa takut, biar dapat simpatik dari raja, enggak ada. Tidak diterima sedekahmu kalau bahasa kita. Kalau bahasa dulu tumbalmu 1000 unta tidak diterima kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Raja Namrud marah dan hei Ibrahim, kalau begitu saya akan perangi kamu dengan pasukan penuh yang aku miliki. Kata Nabi Ibrahim, keluarkan pasukanmu sebesar apapun kau tidak akan pernah menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim terakhir kali mengajak kepada kaumnya, kalau kalian beriman kepada Allah, ikutlah kami. Tapi kalau kalian tidak beriman, cukup sampai di sini. Kami sudah berusaha, saya sudah berusaha, sudah menyampaikan, kalian tidak mau beriman, maka saat ini kita sudah berlepas diri. Sudah saya lepas diri dan saya pasrahkan kepada Allah kalian. Aku tidak lagi mengajak kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Itulah akhir dakwah Nabi Ibrahim. Tapi Raja Namrud tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya Raja Namrud betul mengirim pasukan, ribuan terbesar pasukan Raja Namrud menyerang Nabi Ibrahim. Tapi baru besoknya mau menyerang Nabi Ibrahim, tiba-tiba hari itu keluar matahari.
Seakan-akan kata para ulama, seakan-akan tidak ada hari siang. Padahal matahari ada. Matahari ada tapi tidak ada panas, gelap. Padahal harinya mestinya sudah terbit matahari. Sampai siang nggak ada cahayanya. Kenapa? Ternyata matahari itu ditutupi dengan nyamuk ba'udah, sejenis nyamuk yang bukan ribuan, miliaran sampai menutupi matahari. Jadi gelap kayak malam hari, padahal itu nyamuk semua. Ngapain? Menyerang pasukan Raja Namrud. Raja Namrud yang jumlahnya full habis itu, kekuatan penuh dikeluarkan, semuanya mati karena masuk nyamuk-nyamuk ke dalam lubang hidung dan memakani semua badannya. Jadi habis. Jadi nggak pakai pasukan apa? Pasukan malaikat. Allah kalau menghancurkan orang-orang yang sombong, biasa aja dengan makhluk-makhluk yang kecil-kecil. Di antaranya nanti Ya'juj wa Ma'juj, model kayak begitu tuh. Dikeluarkan bentuk apa? Makhluk kecil. Ini nyamuk. Nyamuk itu karena banyaknya nutupin matahari. Sampai gelap kayak malam itu di wilayah Raja Namrud. Dan semuanya bergelimpangan mati karena nyamuk itu bukan satu masuknya. Masuk sebanyak-banyaknya di lubang-lubang hidung dan telinga. Kalau mulutnya nganga masuk. Itu paling pasukan ada yang nganga gitu masuk gitu. Kalau dia mingkem yang di sini yang dimasukin. Dan hancurlah semua badannya dimakanin oleh kecuali Namrud. Emang begitu. Raja penjahat matinya lama. Belakangan dia matinya. Kan begitu kalau penjahat-penjahat di film juga terakhir mati. Akhirnya karena emang sudah kebangetan. Kalau sudah kebangetan jahat itu biasanya diakhirkan. Sama waktu kita mendengar cerita pasukan Abraha. Abraha paling terakhir matinya. Akhirnya dia lihat begitu. Lari Raja Namrud. Masuk ke istananya ditutup. Pintunya rapat-rapat semua lubang ditutup. Kata dia selamat, ternyata ada satu yang masuk ke hidungnya. Dalam riwayat bukan hidung, masuk ke dalam telinganya. Satu apa ekor nyamuk. Itu bukan nyamuknya bukan nyamuk malaria, bukan nyamuk itu. Nggak tahu nih nyamuk apa? Nyamuk pasukan Allah ini yang apa? Mau menghancurkan musuh-musuhnya yang sombong. Masuk ke sini. Sudah masuk ke dalam istana, ada masuk ke dalam. Akhirnya menyiksa badannya. Dipanggillah para dokter, para tabib, para ahli pengobatan. Mau ngeluarin itu nggak bisa. Setiap hari ngegrogotin dikit-dikit, makanin tubuhnya. Teriak-teriak terutama bagian kepala. Setelah diperiksa, apa kata para tabib? La ilaja. La ilaja, nggak ada ilaj ini, nggak ada obat ini udah. Nggak mungkin disembuhin. Satu doang mau dikasih obat tapi nggak bisa. Ini binatang nggak mati-mati di dalam. Maka satu, bagaimana caranya? Kalau lagi sakit harus digebuk palanya. Digebuk. Gebuknya pakai apa? Besi? Enggak, pakai sendal. Kalau pakai besi langsung mati. Akhirnya kalau dia sakit digebukin palanya. Kedebuk sampai mati. Tiap hari digebukin palanya. Subhanallah, Allah hinakan apa? Raja Namrud. Jadi matinya itu digebukin sama ya Allah pakai sendal, membantunya gebukin, kedebuk, sakit udah selesai, sakit lagi gebukin sampai akhirnya mati. Jadi Raja Namrud tuh matinya diapain? Digebukin sendal, ya Allah. Itu kalau orang Arab penghinaan paling gede itu disebut pakai sendal. Kalau pakai besi, pakai apa itu biasa, pakai tombak bangga deh. Luka pakai tombak itu luka perang bangga, pakai sendal. Sendal kan itu bagian kaki. Anggap benda yang selalu ditaruh di mana? Ditaruh di atas kepala. Waduh, itu penghinaan bener. Makanya dulu waktu kita lihat tuh ada siapa tuh? Perdana Menteri siapa itu dilemparin pakai sendal. Itu memang sendal itu penghinaan banget. Itu kan pernah dengar cerita apa? Di media sosial itu. Wartawan nyewalin sendal sepatu. Itu paling kalau dilemparin kamera nggak terlalu ini. Handphone dilempar nggak, tapi kalau sendal, aduh, itu sudah penghinaan sekali. Sendal itu yang bagian paling rendah, paling bawah. Makanya para ulama ketika melihat menceritakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, sendalnya tidak dibuka, itu sesuatu yang sangat apa? Luar biasa. Kalau Nabi Musa kan ikhla'na alaik,
buka sendalmu karena engkau berada di wadi muqaddas itu. Sendal suruh buka karena itu bagian yang paling. Tapi kalau digebuk sama peci, sama sorban itu bukan penghinaan. Itu sesuatu yang mulia kan? Itu mulia. Tapi kalau dipakai sendal dikelepak, aduh. Ini benar-benar dihinakan, digebukin sama sendal. Debuk-debuk akhirnya mati si Raja Damrud. Setelah itu Nabi Ibrahim akhirnya pergilah meninggalkan kota Irak menuju ke Syam. Sampai mau masuk Syam, yang pertama dituju adalah Mesir. Saat itu Mesir dikuasai oleh Fir'aun. Setiap raja yang menguasai Mesir zaman dulu disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun yang Nabi Musa beda dengan Fir'aun ini. Tapi rata-rata raja Fir'aun banyak yang jahat. Raja-raja Fir'aun ini banyak yang jahat. Itulah Fir'aun. Nah, waktu masuk dapat berita bahwa raja ini suka ngambil apa? Suka ngambil istri orang. Tuh raja demennya kalau ada laki bawa istri cakep, dia pengen, dia demennya tuh ngubungin atau zinai istri orang. Kalau bukan istri orang nggak mau deh. Jadi ada tuh demennya sama istri orang. Itu model raja-raja begitu tuh. Ada yang model apa? Ada yang janda nggak mau, sama gadis nggak mau, maunya istri orang berselingkuh. Innalillah, kayak apa? Ternyata model zaman dulu itu memang apa? Ada juga berulang. Tapi zaman sekarang kira-kira ada nggak ya? Ada juga. Jadi kayak model Fir'aun juga dulu tuh. Ini Fir'aun begitu modelnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum masuk ke situ, sam bilang sama siapa istrinya, Sarah. Kali nanti kalau tuh raja nanya, dukung saya. Bilang kau adalah aku akan kata ini ukhti. Ini saudara perempuan saya. Nanti kalau kau ditanya siapa ya? Akhi, bilang begitu. Karena memang ukhti fillah, ini suami istri kan saudara. Saudara di dalam apa? Keislaman. Dia nggak bohong, itu namanya kalimat tarqiyah. Ya, apa tauriyah kalau bahasa kita, maaf, tauriyah. Tauriyah itu kalimat yang mengandung banyak penafsiran. Ya, kalimat yang banyak mengandung penafsiran. Kalau orang politik suka disebut apa itu banyak istilahnya, ada kalimat yang satu diucapin tapi maksudnya kesono kemari. Multi tafsir. Itu masih banyak kemungkinan. Pak, nanti kalau Bapak jadi jabat begini nanti dibangun. Iya, siap. Siap itu apa itu? Siap dibangun apa enggak? Nanti siap itu siap menampung, siap menyampaikan macam-macam kalimat yang bisa sesuai dengan tafsiran masing-masing. Itu mengandung banyak tafsiran, multi tafsir. Nah intinya waktu dipanggil bener, Sarah kan cakep. Ngelihat itu raja langsung, siapa nih? Ukhti. Bener, oh iya, ini akhi. Udah aman. Bener, dipikir aman Nabi Ibrahim. Pulang, tinggal di Syam. Nggak tahu tiba-tiba datang pasukan raja. Ketok pintu. Pas dibuka ada apa? Raja Firaun pengen berhubungan sama Sarah, sama saudarinya. Saudariku, enggak, dia mau. Tumben nih mau sama apa? Enggak biasa sama istri, bukan istri mau juga sama saudaranya. Karena ngeliat cakep. Akhirnya dibawa. Nabi Ibrahim sejak dia keluar dibawa nggak bisa ngelawan karena pasukan Fir'aun ini. Akhirnya Nabi Ibrahim sejak dia keluar, dia sholat, dia doa, nggak berhenti sampai Sarah dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akhirnya dibawa Sarah. Benar dimasukin ke kamar sama Raja Fir'aun ini, berduaan doa. Raja ini ngelihat Sarah begitu cakep, dia nafsu, baru mendekat tiba-tiba lehernya kayak dicekek. Ada yang nyekek, nggak kelihatan siapa yang nyekek. Sampai dia nggak bisa napas, dia teriak, wahai perempuan. Dia nggak tahu nih Sarah nih, wahai perempuan, kok minta sama pelindungmu, Tuhanmu pelindungmu. Kalau engkau minta dilepas ini, aku akan tidak ganggu kamu. Akhirnya karena pengen dijanjiin bebas, minta dilepas, dilepas. Normal lagi, nggak tahan nggak Sarah, maju lagi. Jadi lupa janjinya.
Janji doang. Ini kalau urusan syahwat, janji juga kadang lupa semua. Akhir maju, tangkap lagi, kena lagi lah. Seperti dicekik kayak mau mati. Minta lagi, lepasin. Lepas lagi, janji lagi. Lupa lagi. Sampai ketiga kali baru dia. Udah hampir mati, nggak salah didiemin dulu. Akhirnya dia nyekek benar-benar minta ampun. Dan dia lepas lagi. Akhirnya dia bilang ini syaitannya katanya apa? Penjaganya setan yang dipikir dia ini dukun. Siapa? Si Raja Firaun menganggap dukun ini perempuan. Dukun ini serem nih. Dukunnya apa? Hebat banget dia. Nggak pernah ada yang bisa melakukan itu kecuali ini perempuan. Akhirnya dia minta maaf supaya nggak diganggu. Dia kasihlah perempuan budaknya namanya Hajar. Itu Hajar tuh dapat dari situ. Nih, tolong lepasin sihirmu, jangan ganggu saya. Ini saya kasih sebagai niat baik saya untuk kamu. Dikasihlah Hajar. Pulanglah Sarah dengan Hajar tanpa disentuh. Sayyidah Sarah tanpa disentuh oleh Raja Firaun. Pulanglah ke Nabi Ibrahim. Dan nanti akhirnya kata Nabi Ibrahim, kita pindah. Jangan di Syam, jangan di Mesir. Ini raja bahaya. Pindahlah ke Palestina. Disitulah nanti Nabi Ibrahim sampai umur 85. Sarah nggak punya anak, minta nikahin siapa? Bukan Nabi Ibrahim yang minta. Sarah bilang, Ibrahim nikahi saja ini budakku. Siapa itu? Hajar. Hajar tuh dapetnya dari situ. Hajar juga cakep. Dan akhir nanti punya Nabi Ismail dan seterusnya. Itulah intinya Nabi Ibrahim ini alaihi salam pertama kali ucapannya saat mau terakhir kali yang diucapkan saat dilempar di di api yang dibuat oleh Raja Namrud ada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Dan ini juga yang terakhir perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat hasbiyallah juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika dikatakan kepada Nabi Muhammad, innan nasa qad jama'u lakum, wahai Nabi Muhammad, orang-orang pasukan kafir maksudnya sudah berkumpul untuk kalian, untuk Nabi dan untuk para sahabat. Bukan qad jama'u laka, tapi qad jama'u lakum, mereka sudah berkumpul untuk kalian. Yaitu untuk Nabi Muhammad dan juga untuk para sahabat. Mau ngapain? Mereka mau menghancurkan kamu. Ini kejadiannya kapan? Setelah perang Uhud. Jadi baru saja perang Uhud, kita tahu perang Uhud kaum muslimin dihitung kalah. Memang babak pertama peperangan menang. Tapi karena pasukan yang ada di bukit kecil itu turun, lupa dengan peringatan Nabi jangan turun kecuali aku perintahkan turun, ternyata mereka lupa karena melihat harta yang dibuang oleh pasukan Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Akhirnya kaum muslimin turun. Ketika turun, pasukan Khalid bin Walid yang memimpin orang kafir saat itu 3.000 orang menyerang balik. Dan akhirnya pasukan muslimin kucar-kacir. Nabi Muhammad bahkan sahabat yang terbunuh hampir 70 sahabat Nabi Muhammad terbunuh. Mus'ab bin Umair termasuk yang menjadi sahabat andalan dai pertama Nabi yang dikirim ke Madinah juga gugur. Dan di saat itu Nabi Muhammad dan muslimin sedang dalam keadaan terluka karena kalah pasukannya. Terluka banyak, yang Nabi Muhammad luka juga berdarah. Dan banyak orang yang guncang karena baru kalah. Mungkin kalau bahasa sekarang trauma, baru kalah. Tiba-tiba pasukan kafir setelah sampai di Mekah tahu kalau Nabi Muhammad belum mati. Kan kemarin dia tinggalin pasukan Uhud, dipikir Nabi sudah meninggal. Mereka tahu Nabi Muhammad belum meninggal, akhirnya mereka berkumpul lagi. Berkumpul lagi mau menyerang. Dengan harapan Nabi Muhammad takut. Nabi Muhammad, ya namanya orang habis kalah, diserang lagi. Ya bahasa kita ciut. Wah ini kita baru belum apa-apa, udah mau serang lagi. Akhirnya dikatakan, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya nas di sini maksudnya orang-orang kafir. Jama'u, mereka berkumpul, ijtima, mereka berkumpul untuk menyerangmu lagi wahai Nabi Muhammad. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Kita harus takut. Kita serem nih begini. Nabi Muhammad apa? Fazadahum imana, bertambah iman mereka.
Nabi ngangkat badannya, mau perang, mau lagi, kita siap. Sahabat ngelihat begitu semua tambah apa? Tambah semangat, padahal dalam keadaan kondisi lemah. Seperti Nabi Ibrahim yang tadi dalam keadaan sudah terikat, sudah siap api, sudah dalam keadaan terikat, lemah sekali. Tapi Nabi Muhammad mengikuti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah wa ni'mal wakil, dan dialah yang sebaik-baik al-wakil, ngurusin urusan kita. Dan setelah kalimat itu diucapkan, orang-orang kafir dengar semangat Nabi dan para sahabat, mundur dia. Wah, kirain takut, kirain trauma, kirain ciut, ternyata tambah. Akhirnya mereka gentar dan mundur, nggak jadi nyerah. Padahal saat itu baru kalah perang Uhud, masih dalam keadaan yang luka belum kering, masih berdarah, belum lagi diobatin. Tapi mereka ngedenger semangatnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Akhirnya kafir Quraisy Mekah mengurungkan untuk menyerang saat itu setelah kekalahan Uhud, dan akhir mundur, dan akhirnya Allah berikan keselamatan. Itulah hadis yang kita baca di kesempatan pagi hari ini. Tentunya begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, bahwa orang-orang soleh sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Karena para ulama kita sepakat tidak boleh la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. La nufarriq, kita tidak boleh memisah-misah, membeda-bedakan kecintaan kita kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul kita cintai, semuanya mulia. Tetapi yang termulia di antara para nabi, para ulama mengatakan dua ini. Siapa? Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim. Itu yang paling. Semua nabi mulia, semua nabi harus kita cintai. Tetapi yang paling mulia di antara para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua Nabi Ibrahim. Maka disebut Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad disebut Habibullah. Khalil dan Habib itu artinya apa? Sama, kekasih. Disebut digelari kekasih. Kalau Nabi Musa Kalimullah, kalau ini Khalil wa Habib. Ada yang bilang Khalilan, yaitu Khalilan. Dua-duanya adalah para kekasih Allah. Dan waktu kita sholat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disanding, karena inilah dua nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas qalaha Ibrahim wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi. Ini dua nabi yang menunjukkan kemuliaan yang Kemudian yang kedua, bahwa para nabi yang paling mulia, yang paling dicintai, makomnya paling tinggi, dapat ujian. Dapat ujiannya. Ya kalau kita mah ujiannya. Makanya kalau antum sudah ahli ibadah, sudah soleh, dapat ujian, jangan ngeluh. Ingat dengan para nabi yang paling dicintai, ujiannya berat. Ujian di keselamatan, dilempar di api. Kita maka agak baru dipontung rokok, disentil begitu aja. Kayak ujian terberat saya. Kenapa? Dilemparin puntung rokok. Paling ujian yang paling berat seumur hidupnya. Nabi Ibrahim dilemparin apa? Istri saya digoda, ujian paling berat. Nabi Ibrahim istrinya dibawa sampai ke dalam apa? Kamar. Ini ujian. Kadang-kadang maaf, ada ujian di dalam rumah tangga, ada ujian di dalam fisik, di dalam harta. Ujian, ingatlah dengan ujian para kekasihnya Allah. Tapi perlu diyakini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah kasih ujian kita yang kita tidak mampu membawanya. Pasti kita semuanya mampu. Insya Allah Allah hilangkan semua ujian-ujian yang menimpa diri kita, keluarga kita, dalam kehidupan kita semua. Allah berikan jalan keluar. Amin ya Rabbal. Ini menunjukkan pelajaran untuk kita bahwa ujian itu kadang tidak pernah
kosong, selalu saja ada. Tapi insya Allah kita yakin Allah tidak memberikan beban yang kita tidak mampu membawanya. Sekali lagi, kalau yang sedang menghadapi ujian, musibah di dalam kehidupan dan rumah tangganya, diangkat oleh Allah SWT dengan keberkahan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bahwa orang kalau dalam keadaan terdesak, nggak ada jalan, buntu, paling bagus ucapan yang diucapkan adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal. Udah mentok, udah Nabi Ibrahim mentok, udah diikat, udah nggak bisa apa lagi. Nabi Muhammad mau lari kemana dengan pasukannya, udah dalam keadaan lemah. Maka di saat itulah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada orang yang sudah buntu jalan usahanya dan dia merasa atau terdolimi, nggak ada lagi jalan, minta kemana lagi, minta sudah nggak ada lagi kepada makhluk, maka cukuplah diucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini merupakan kalimat yang dikatakan oleh para ulama, tidak ada seorang muslim muslimah yang sudah dalam keadaan terdesak, maglum, dalam keadaan terdolimi, lalu dia ucapkan dengan penuh keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil, kecuali Allah berikan jalan keluar sebagaimana Allah berikan jalan keluar kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah nas dari Bukhari Muslim. Tapi ada di antara kita yang suka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ni'mal maula wa ni'man nasir tidak ada di hadis Bukhari Muslim. Tetapi adanya itu di surat Al-Anfal ayat 8. Kalimat ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimatnya wa in ta'afu, dikatakan wa in tawallau fa'lamu annahu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Itu surat Al-Anfal ayat ke-8. Ingatlah ketika wa in tawallau, kalau mereka berpaling, berpaling darimu, fa'lamu, ketahuilah annallaha maulakum, sesungguhnya Allah itu adalah maulakum, ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Nah, akhirnya ada ulama yang baca itu digabung tuh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas dengan surat apa? Al-Anfal ayat 8. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh nggak? Boleh saja, tapi hasbunallah jangan dibuang. Nah, jadi kita tahu tuh kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau yang nggak ngerti hasbunallah wa ni'mal wakil ditambahin ni'mal maula, bid'ah nih. Ni'mal maula dari mana? Kagak ada di hadis. Wah, itu kalimat kan suka begitu. Sebenarnya banyak tuh bacaan-bacaan yang sebenarnya digabung. Sama seperti di bulan Ramadan kita suka baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah ij'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Ada misalnya benar atau wanar. Itu kalimatnya, sementara ditambahin dia sudah baca 3 kali Allahumma innaka afuwun afu. Itu hadisnya 2. Hadis 1 riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad sahih dari Aisyah. Aisyah waktu itu nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu lailatul qadri madza aqulu? Ya Rasul, kalau saya tahu ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan? Quli, kata Aisyah, kata Rasul, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis sahih. Itu adalah riwayat Aisyah. Asyhadu alla, riwayat siapa? Riwayat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kata Salman Al-Farisi, hadisnya panjang. Salah satu penggalanya kata Rasulullah, mintalah 2 perkara yang engkau tidak bisa kecuali butuh 2 perkara tadi, dan mintalah perlindungan dari 2 perkara. Maka disitulah yang disebut asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Nah, di sini as'aluka al jannah wa a'udzubika minan nar. Itu hadis Salman Al-Farisi, akhirnya digabung. Jadilah wiritan asyhadu alla ilaha illallah sampai Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walaupun riwayatnya ni, karena memang itu waktu itu nanyanya Aisyah, tapi kita bacanya bareng wa'fu anna. Adapun kalau di dalam hadis bisa dirubah tuh ni menjadi na. Sesuai dengan domirnya. Hadis tentang sholat jenazah Allahumma gfir lahu, nggak ada Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir, itu nggak ada. Nah sekarang yang meninggal laki Allahumma gfir lahu sesuai dengan hadis. Tapi kalau perempuan Allahumma gfir lahu juga, domirnya kan ha, Allahumma gfir laha. Kebetulan dua, Allahumma gfir lahuma. Tapi hadisnya kalau antum buka nas Allahumma gfir lahu, nggak ada Allahumma gfir lahuma. Kalau ada kan meninggal ada juga yang dua, ada yang tapi itu kan hadis. Kalau hadis bisa sesuai dengan nas. Tapi kalau Quran jangan. Kalau bisa sesuai dengan apa yang dibaca. Begitu juga kalau nggak dirubah, kalau sesuai, alhamdulillah lebih bagus. Misalkan kita sendirian nih lagi kena ujian, nggak usah dibaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, tetap ngikutin hadis lebih bagus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, kan hasbuna. Nabi Ibrahim kan sendiri, tapi ngucapin apa? Hasbunallah, hasbuna, bukan hasbi Allah, tapi hasbunallah. Walaupun apa? Sendirian. Alhamdulillah, sekali lagi kadang-kadang domir itu tidak pas dengan ini, itu nggak jadi masalah. Jangan terlalu sampai diributin. Imamnya kadang-kadang refleks, Rabbighfirli wal amin amin. Enak banget nih imam, Rabbighfirli. Nah saya sendiri, dia sendirian. Nah itu, tapi memang kalau bisa dirubah, alhamdulillah. Bisa imamnya kadang-kadang ustaz, kadang-kadang refleks, ya kadang refleks kita hafal, ingat sendirian kita baca apa. Nah tapi kalau memang bisa berjamaah, tapi kalau teks atau nas dari Quran dan hadis lebih baik dibaca sesuai dengan apa adanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala